Lakukan tindakan ini apa? Semua wali yang berbeda yang saya tahu dia selalu memposting setiap hari kami dan saya setiap hari di akun media sosial pribadinya dan ya itu saja yang betul. Selain itu, Selain itu, yang saya tahu hanya dia selalu memposting hampir setiap hari di sosial media pribadinya terdakwa. Kalau tidak mengejek atau menghina nanti, dia menghina ini. Buktikan bahwa saudara mengenal dan saksi juga mengenal saudara. Iya. Oke, lanjut. Saya tidak kenal karena dari dulu kan menjadi Ya. Ini saya bisa diam nggak mulutnya? Itu yang mulia. Ya. Kalian harus lihat Niki di persidangan Sohrol sebagai saksi. Cantik banget. Cantik banget, woi. Emang boleh seelegan itu. Jadi udah stop kalian penggiringan opini, bahasan kalian bilang, Niki begini-gini, ntar dia udah begini-gini. Tuh, lihat, punya mata nggak minus kan? Menyala banget itu cantiknya dengan blazer putihnya itu lah, boy. Bisa nggak? Bisa nggak jangan bikin si Nepos tantrum lagi malam ini? Nanti kita tunggu lagi ya. Si Nepos bakalan tantrum lagi sih, paling lama stes ya, Rahmat. Kerombolan sirkur makin panas. Ada nggak kata-kata asumsi, soalnya semua saksi bilangnya asumsi gitu. Kalau nanti Isa Sega divonis bersalah oleh hakim, apa iya vonisnya nanti berdasarkan asumsi para saksi? Nah, yuk kita bahas secara ilmiah tapi santai ya. Pertama, dalam hukum pidana guys, perlu kita ketahui bahwa saksi itu ditanya bukan untuk ngarang, tapi mereka ditanya berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka alami, dan mereka rasakan. Dan dalam ilmu hukum, ini sah-sah saja guys, karena persepsi atau interpretasi juga bagian dari fakta batiniah. Apalagi dalam perkara pencemaran nama baik yang penuh dengan simbol dan bahasa terselubung. Nah, soal asumsi secara etimologi emang itu dugaan ya, tapi jangan salah, dugaan itu juga bisa jadi alat awal untuk analisis. Jadi dalam persidangan, asumsi yang diungkap saksi itu akan diuji lewat pertanyaan, silang pendapat, dan dicocokkan dengan bukti-bukti lain. Jadi nggak asal-asalan kok. Dan yang paling menarik ya, ketika tiga saksi berbeda yaitu Doktip, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani punya interpretasi yang sama terhadap frasa Sandi Sondesip. Itu menurut saya memperkuat dugaan ya, bahwa pesan itu bukan ambigu lagi, tapi memang punya rujukan khusus terhadap seseorang. Nah, dalam hukum ini dikenal dengan corroboration atau penguatan satu keterangan dengan keterangan lain. Nah, dalam hukum itu ada gium unik guys, unus testis, nullus testis. Pasti kalian mikirnya testis lato-lato kan? Bukannya ini maksudnya satu saksi bukanlah saksi. Tapi kalau ada lebih dari satu saksi yang konsisten atau keterangannya yang sama, ini sudah cukup kuat sebagai alat bukti ya. Jadi bukan hakim pakai asumsi, tapi hakim menilai konsistensi persepsi yang hadir dari berbagai arah. Dan yang terpenting, kita hormati proses hukum ya. Dan ingat, hingga ada vonis berkekuatan hukum tetap, kita tetap pegang asas praduga tak bersalah. Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kepanjen via Zoom hari ini. Mengingat Nikita Mirzani yang saat ini berstatus sebagai tahanan di Rutan Polda Metro Jaya dan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang membuat Nikita Mirzani tidak bisa memberikan keterangan atau kesaksian langsung di Pengadilan Negeri Kepanjen. Jadi dilakukanlah kesaksian melalui via Zoom. Publik pun semakin bertanya-tanya, kok bisa Nikita Mirzani dijadikan saksi untuk seseorang yang dulu pernah menjadi lawan seterunya di sosial media beberapa tahun yang lalu? Untuk melawan seseorang yang saat ini sedang menjadi terdakwa sekaligus menjadi lawan seterunya Nikita Mirzani di sosial media. Anak durhaka nggak usah sok-sokan protes mengenai perekaman deh atau live TikTok. Lu lupa ingatan ya? Kemarin kau sempat melarang-melarang untuk merekam, tapi kau ketahuan merekam sampai kau ditegur. Kenapa? Pengen dirimu aja yang merekam, terus biar bisa kau giring kemana-mana, hah? Kenapa pas Nikita Mirzani menjadi saksi kau nggak dateng?
Sibuk menjahit jas. Iya. Kenapa takut? Ketar-ketir ya kalau Nikita Mirzani jadi saksi. Terus si babu itu ya, si babu. Tantrum, iya tantrum. Ketakutan juga kalian, Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat ya, untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian itu gampang. Jangan senggol-senggol aku, jangan ngebuzzer aku, jangan apalagi jangan menggiring-begiring opini aku dalang. Padahal dalangnya kalian tahu siapa ya. Sudah terucap, terlafaz dengan salah satu anggota kalian. Kakak, apa yang kakak katakan itu dia wayang itu benar semua kakak. Nah, udah terlafaz di geng kalian itu. Aku tuh masih konsisten tidak ingin ikut campur urusan skincare ya. Tapi jangan senggol-senggol aku. Aku udah damai nih, hidup aku nih udah damai. Please stay away dari hidup aku. Kalau aku juga nggak mau ikut campur atau berkomentar untuk urusan kalian. Sesimpel itu. Kalau aku ada di kalau aku ada mensupport Isa Sega itu, ya sudah itu urusan aku ya. Nggak ada mencampur urusan kalian. Jadi, nih ya, berkaitan dengan chat yang beredar ini, chat yang beredar disuruh dari 2023, aku tuh udah tahu dari sebelum keonaran ini terjadi, itu aku sudah tahu ya, sudah tahu siapa yang menyuruh, tujuannya apa dari skincare zaman-zaman dulu, siapa yang kepengen hancur, aku sudah tahu, tapi it's not my business. Kenapa aku ngamuk ini sekarang? Karena aku di buzzer ya, di buzzer, tiba-tiba di WA ditanya ini itu, ya sudah mendingan kan aku tahu juga hidup kau juga kan kelayangan nih ya. Nah alhamdulillah ya sekarang buzzernya stop, wayang-wayang kalian juga nih stop, udah terus konsisten gitu, stop, jangan nyenggol aku. Kalau masalah Isa Sega, aku sebagai warga negara Indonesia ingin melihat persidangan yang terjadi di Republik ini, kira-kira adil nggak majelis hakim yang terhormat gitu. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya atas nama Abdul Manurung di sini mau mohon maaf kepada kalian yang mungkin tidak pro kepada Doktif ataupun Nikita Mirzani, di mana saya selama ini membuat video yang mungkin membuat hati kalian sakit, di mana saya sering membuat video mengucapkan geng sirkus, abu-abu, DP rumah, piring atau sebagainya. Dan kalau kalian merasa sakit hati dan merasa tersinggung dengan video-video saya buat, saya mohon maaf karena memang itulah yang saya mau. Panas sayang, panas. Kipas masih panas, jangan pakai seng. Masih panas, minum es sayang ya, minum es.